Sebelum saya memulai pembahasan, saya akan menyamakan persepsi kita lebih dulu. Samael yang saya bahas di sini adalah Samael yang kita kenal sebagai The Devil, atau Malaikat Agung yang bergelar Hasatan. Sedangkan Lilith yang dibahas di sini adalah Lilith alias Lalithu, putri yang diciptakan oleh Ninkigal alias Ereshkigal. Jika persepsi kita sudah sejalan, maka saya akan memulai pembahasan kali ini. Samael dan Lilith memiliki true self yang sama. Mereka berasal dari satu energi yang dikenal sebagai Amalek, sang penyangga Sitra Ahra. Kita bahas lebih dulu seperti apa Amalek. Amalek adalah energi dan kesadaran primordial yang menjadi fondasi keberadaan Sitra Ahra. Karena itu julukannya adalah Kaisar Sitra Ahra. Ia punya dua aspek yang termanifestasi secara berseberangan untuk membentuk harmoni. Satu aspeknya termanifestasi sebagai Dracosophia dan bersemayam di jantung Tagirion. Sedangkan aspek lainnya adalah Yaldabaoth yang bersemayam di alam material. Dracosophia adalah wadah bagi aspek Kether, keilahian, Binah, pemahaman, dan Hohmah, kebijaksanaan. Di sisi lain, Yaldabaoth menjadi wadah bagi aspek Taumiel, dualitas, Gaghiel, ilusi, Sathariel, ketidaktahuan. Melalui Amalek, semua alam Qliphoth hadir dan Amalek memberikan alam-alam itu kesadaran. Masing-masing merupakan penguasa-penguasa Qliphoth paling awal. Di antara semuanya, rahim kekacauan atau yang kita kenal sebagai Lilith juga Nahemoth memiliki kesadaran yang dikenal sebagai Unholy Mother atau Ahra Amah, Saturuga, Usugamah, dan Draug Rahafalit. Yang satunya adalah Samudera Racun atau yang kita kenal sebagai Samael, kesadarannya dikenal sebagai Nabushu, Sfat Arham Uru, Sahul Giga, Darabba, atau Dark Father. Keduanya adalah emanasi pertama dari Samael dan Lilith. Ahra Amah adalah Lilith sebagai kesadaran Qlipha Nahemoth dan Darabba adalah Samael sebagai kesadaran Qlipha Samael. Sfat Arham Uru kemudian termanifestasi atau mengejawantah di alam kausal sebagai Samael the Black. Samael the Black dikenal juga sebagai Putra Haos, Pangeran Kegelapan, Dark God, The Devil, Harep, dan Draconats. Ia tidak memiliki wujud spesifik, karena ia hanya sebuah kesadaran atau energi. Ketika Sfat Arham Uru mengejawantah sebagai Samael the Black, Draug Rahafalit mengejawantah sebagai Crimson Goddess, The Deathly Womb, Ibu Kekacauan, Lilith the Scarlet Woman, Nidhal, dan Sarpanats. Sama halnya dengan Samael the Black, Lilith the Scarlet Woman juga tidak memiliki wujud spesifik. Ia hanya sebuah kesadaran dan energi primordial. Kedua entitas ini berkedudukan sebagai emanasi dan tidak memiliki perwujudan, karena mereka adalah bagian dari pikiran universal atau kesadaran kosmik yang menjadi landasan terciptanya alam kausal dan alam material. Berikutnya Samael the Black membidani kelahiran Yaldabaoth. Lalu ia termanifestasi sebagai avatar Yaldabaoth yang kita kenal sebagai Samael alias Zurfan. Di sisi lain, Lilith the Scarlet Woman termanifestasi sebagai entitas yang kita kenal sebagai Azjehu. Ketika Zurfan mengemanasikan Ahura Mazda dan Ahriman, Azjehu menjadi mempelai bagi Ahriman. Keduanya kemudian memperanakan entitas-entitas yang kemudian dikenal sebagai Evil Gods atau Dark Gods, Div atau Daeva, namun sebenarnya para peranakan itu adalah iblis atau syaitan. Iblis atau syaitan ini yang kemudian menjadi leluhur para syayathin. Samael the Black dan Lilith the Scarlet Woman memiliki fragmen diri. Ada satu fragmen Samael the Black yang terlahir sebagai makhluk ekstraterestrial, atau makhluk berkecerdasan tinggi dari suatu sistem bintang di galaksi Andromeda. Sejarah kita mencatatnya sebagai Aiwas, sosok yang disalur oleh Aleister Crowley. Selagi Samael the Black lahir sebagai Aiwas, Lilith the Scarlet Woman lahir sebagai ras alien Grey mistik kuno yang misterius dikenal sebagai Bhadurah, nama personalnya dirahasiakan. Ia adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai sosok bernama Babylon. Ada pula fragmen Samael the Black yang terlahir sebagai ras naga kosmik primordial, yaitu Tanin Ifer. Di sisi lain, fragmen Lilith the Scarlet Woman terlahir sebagai Tanin Sam. Kedua naga kosmik ini dulunya ada di alam kausal ini, lalu mereka kabur atau pindah ke alam akausal dan bersemayam di Qlipha Gamaliel.
Mereka menjadi monarki awal dari Klipha tersebut. Berikutnya, Samael the Black menggabungkan benihnya dengan Sanatas lalu memasukkannya ke rahim Samael Yaldabaoth, lalu terlahir sebagai Satanas atau ada yang menyebutnya sebagai Shadow, Melkira, atau Malkira. Di saat yang bersamaan, Lilith the Scarlet Woman lahir sebagai Lailel atau Lailah, putri ibu malam. Selain yang disebutkan di atas, Samael the Black dan Lilith the Scarlet Woman juga memiliki sosok avatar dan avatar inilah yang menjadi fondasi penting berbagai kompleks memori sosial manusia. Samael the Black menciptakan fragmen avatar yang kemudian kita kenal sebagai Malaikat Agung Samael atau Erebian, putra Erebus. Dikenal sebagai Ogru Nakruts dan dijuluki sebagai The Devil, Hasathan serta Hamasihit. Malaikat Agung Samael adalah agen ganda. Ia berasosiasi dengan kekacauan sekaligus tatanan. Dalam agama Yahudi, ia dianggap sebagai wujud kemarahan Tuhan. Ia sering dikaitkan dengan istilah entropi. Di alam material, ia berkuasa atas planet Mars, Jupiter, dan Maldek dengan manifestasinya sebagai malaikat surgawi, tangan kanan Tuhan, dan penguasa hari Rabu. Sedangkan di alam non-material ia punya kekuasaan di astral Pluto, tepatnya di alam berbentuk samudera hitam, sisi gelap matahari atau matahari hitam, bukan Tagirion, alam empiria dan alam infernal, alam Haos, Abis, dan alam kegelapan dari Erebus. Lalu Lilith the Scarlet Woman pun terlahir sebagai Lalithu, putri Ninkigal alias Ereskigal, dikenal sebagai Ninlil dan Lilitu. Karena diciptakan langsung oleh Ereskigal, ia menjadi golongan Anunnaki bangsawan. Dengan Enki ia menurunkan Laphura dan Kalimat, dua matriark manusia pra-air bah zaman Ziusudra. Dengan Enlil ia menurunkan para Lilim. Dengan Adam putra Lukurra, ia menurunkan banyak ras demon yang menyebabkan kekacauan, penyakit, wabah, dan penderitaan. Ia juga telah menjadi matriark bagi golongan Incubus dan Succubus. Setelah mengalami banyak perjalanan menyakitkan, akhirnya Lalithu dan Samael pun bersatu. Mereka pergi ke Gamaliel dan menikah. Tanin-Ifer menjadi penghulunya. Dengan Samael pun ia menurunkan banyak ras demon yang mungkin tercatat atau tidak oleh sejarah manusia. Tidak hanya menjadi mempelai bagi Enki, Enlil, Samael, ia juga telah menjadi mempelai bagi Satanael Harith, Asmodeus, dan Lucifer Hillel. Sebenarnya masih banyak lagi sosok-sosok yang merupakan manifestasi, fragmen ataupun avatar dari Samael dan Lilith. Namun sejauh saya meneliti dan mengeksplorasi, apa yang saya temukan adalah apa yang sudah saya sampaikan di sini.